Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami mengenai sistem penggajian karyawan. Sebelum itu, izin memperkenalkan, saya Saria Fauzani absen 26. Dan saya Alfi Hoirinimah, absen 3. Saya Atsila Amani, absen 4. Saya Nurvalina Azranura Akila, nomor absen 22. Oke, langsung saja. Proyek yang kita ambil yaitu sistem penggajian karyawan. Next. Mengapa memilih studi kasus ini? Karena masih banyak sistem penggajian yang masih bersifat konvensional, terlebih lagi jika pada saat input mengalami kesalahan yang fatal, maka akan berpengaruh pada keuangan perusahaan tersebut. Kelompok kami menyajikan solusi untuk mengganti sistem konvensional tersebut menjadi sistem digital yang mewadai. Kemudian adalah masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu miskomunikasi absen. Terkadang karyawan lupa untuk mengisi absensi sehingga laporan absensi karyawan tidak sesuai. Yang kedua adalah rekapan data yang tidak sesuai. Rekapan data antara lain antara karyawan dan pemilik kafe tidak sama sehingga pada laporan terjadi miskomunikasi. Yang ketiga yaitu perhitungan bonus, dikarenakan perhitungan bonus atau tunjangan masih manual. Dan yang terakhir yaitu perhitungan jam kerja yang kurang maksimal. Dengan adanya sistem penggajian karyawan ini diharapkan dapat menghindari kecurangan antara karyawan saat melakukan shift pada jam kerja masing-masing. Berikutnya ada fitur yang akan digunakan dalam sistem penggajian karyawan. Sistem yang pertama ada sistem absensi. Sistem ini digunakan untuk mempermudah jalannya absensi untuk karyawan tanpa pemilik melakukan secara konvensional. Yang kedua ada izin. Fitur ini digunakan untuk mempermudah manajemen izin karyawan agar tidak terjadi kebocoran jam kerja. Yang ketiga ada sistem penggajian. Sistem ini digunakan untuk mempermudah sistem penggajian dan rekapan gaji secara transparan. Next. Yang keempat ada peraturan kerja. Sistem ini digunakan untuk mempermudah akses karyawan dalam melihat peraturan kerja hanya dengan melihat ke dalam sistem. Yang terakhir ada sistem perhitungan bonus. Sistem ini memberikan akses yang mudah untuk perhitungan tunjangan pada karyawan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pada codingan yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan mendeklarasikan scanner untuk menginputkan secara manual. Dan di sini ada deklarasi dari username dan passwordnya. Kemudian, masuk ke dalam sistemnya. Untuk yang pertama yaitu fitur login terlebih dahulu, yaitu memasukkan username lalu password. Jika username dan password benar, maka akan lanjut ke dalam sistem. Berikut merupakan menu-menu dari sistem yang telah kami bangun. Yang pertama ada absensi karyawan, yang kedua ada izin kerja, yang ketiga ada penggajian, yang keempat ada peraturan kerja, yang kelima dan terakhir adalah penghitungan bonus. Di dalam sistem ini saya menggunakan pemilihan switch case. Untuk switch yang pertama dan menu yang pertama yaitu absensi karyawan. Di absensi ini kita dapat melihat karyawan dapat menginputkan hari yang dipilih, lalu waktu kerja yang ingin dipilih, dan karyawan dapat memilih hari tersebut ingin melakukan shift pagi, malam, atau siang. Lanjut yang kedua yaitu izin karyawan atau absensi karyawan. Karyawan di sini dapat memilih izin, yaitu izin karyawan yang dipilih adalah sakit, apa atau yang lainnya.
Di dalam sistem ini karyawan dapat dipilihkan, yaitu karyawan diizinkan masuk atau tidak. Yang ketiga ialah penggajian. Di penggajian ini, total gaji diakumulasikan sebagai gaji pokok, ditambah tunjangan, ditambah bonus, dikurangi potongan pajak. Jumlah pajak diakumulasikan sebagai pajak dibagi 100 dikali total gaji. Lalu gaji total sebagai berikut. Gaji setelah pajak sama dengan total gaji dikurangi jumlah pajak. Dan case yang keempat ada pilih kondisi kerja, yaitu dia adalah karyawan tetap atau karyawan magang. Jika dia karyawan tetap, maka dia diberikan cuti selama 12 hari. Jika dia karyawan magang, jam kerja akan fleksibel dan sesuai kontrak. Dan cuti yang diberikan sesuai kontrak juga. Dan yang kelima ada penginputan bonus. Di sini total gaji semua diakumulasikan dan dimasukkan sebagai total gaji sama dengan gaji dasar ditambahkan dengan bonus yang telah diberikan. Sudah sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari source code yang telah kami bangun. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman semua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.